Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah At-Taubah, dimulai dari ayat yang ke-120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum minal a'rabi ay yatakhallafu an Rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wa la nasabu wa la makhmasatun fi sabilillah wa la yata'una mawti'an yaghidhul kuffar wa la yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah SWT mengatakan dalam ayat yang mulia ini bahwasanya tidak pantas bagi penduduk Madinah dan juga orang-orang yang berada di sekeliling Madinah dari orang-orang Arab Badui, tidak pantas bagi mereka untuk tidak ikut perang bersama Rasulullah SAW. Maka ayat ini kembali mengingatkan kepada orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk, di mana Allah SWT mengatakan tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang yang berada di sekitar Madinah untuk mereka tidak ikut perang bersama Rasulullah SAW. Untuk mereka tertinggal dan tidak ikut perang bersama Rasul. Dan juga tidak pantas bagi mereka untuk lebih mementingkan diri mereka sendiri daripada Rasulullah SAW. Maka konsekuensi dari iman adalah mereka mengikuti jihad bersama Rasul. Konsekuensi seorang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka memenuhi seruan Allah dan Rasulnya untuk berjihad, termasuk mendahulukan kepentingan Rasul daripada diri sendiri. Wala yarghabu bi anfusihim an nafsi. Tidak layak mereka dan tidak boleh bagi mereka. Maka para ulama menyebutkan makana di sini artinya nahi, larangan, tidak boleh, tidak layak. Ya, tidak boleh bagi mereka lebih mencintai diri mereka sendiri, mementingkan diri mereka sendiri daripada Rasulullah SAW. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan dalam hadis, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara anda, kata Nabi, sampai dia lebih mencintai aku daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia semua. Maka harus lebih mendahulukan Nabi daripada diri sendiri. Kemudian Allah SWT mengatakan hal itu disebabkan dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasah fi sabilillah. Sebabkan hal tersebut disebabkan karena memang mereka, ya, orang-orang beriman yang ikut berjihad di jalan Nabi SAW, tidaklah menimpa mereka dhama'un. Dhama'un artinya haus, tidaklah mereka merasa kehausan. Wala nasab, tidaklah mereka capek. Ketika mereka berjihad di jalan Allah SWT pasti merasakan haus, capek. Wala makhmasah, lapar. Fi sabilillah, di jalan Allah SWT. Tidaklah mereka merasakan hal tersebut. Wala yata'una mauti'an yaghidul kuffar, dan tidaklah mereka
menaklukkan satu tempat atau mereka mendatangi satu tempat atau menaklukkan satu tempat atau daerah yang mana orang-orang kafir merasa jengkel terhadap mereka. Ketika mereka menaklukkan daerah yang dikuasai oleh orang-orang kafir, maka orang kafir akan jengkel, marah dan sebagainya. Wala yanaluna min aduwin nailan. Dan tidaklah mereka mendapatkan dari musuh itu nailan, sesuatu, baik itu kemenangan ataupun kekalahan, ataupun mereka mendapatkan harta rampasan perang, ataupun mereka meninggal di medan jihad, illa kutiba lahum bihi amalun saleh. Kecuali itu semua dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh bagi mereka. Maka Allah SWT mengatakan di awal ayat tadi, tidak pantas, tidak boleh bagi orang beriman untuk dia tidak ikut berperang. Dan tidak boleh mereka mendahulukan diri mereka, lebih mencintai diri mereka daripada Rasul. Kenapa? Karena ketika mereka berjihad, kemudian mereka merasa haus, capek, lapar. Dan juga ketika mereka menaklukkan suatu tempat yang musuh menjadi marah terhadap hal tersebut, atau mereka mendapatkan kemenangan, harta rampasan perang, atau sebaliknya kalah ataupun meninggal. Kecuali itu semua dituliskan oleh Allah SWT sebagai amal soleh. Oleh karena itulah tidak layak, tidak pantas, atau tidak boleh seorang muslim untuk tertinggal atau tidak ikut berjihad. Kenapa? Segala sesuatu yang dia rasakan selama berjihad itu, capek, haus dan semua, itu dituliskan sebagai amal soleh. Maka tidak layak bagi seorang mukmin untuk tertinggal, untuk tidak ikut berjihad di jalan Allah SWT. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya Allah SWT tidak menyia-nyiakan pahala, ganjaran buat orang-orang yang berbuat baik. Bagaimana orang yang berbuat baik di sini? Bagaimana mereka ikut berjihad di jalan Allah SWT? Ini termasuk orang yang muhsin, berbuat baik. Bagaimana mereka ikut berjihad di jalan Nabi SAW, mendahulukan Nabi SAW daripada dirinya sendiri. Kemudian ayat selanjutnya Allah katakan, wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Dan tidaklah mereka menafkahkan, mengeluarkan harta mereka, nafaqah saghirah, mengeluarkan harta mereka sedikit, wala kabira ataupun banyak, wala yaqta'una wadiyan, dan tidaklah mereka melewati wadi, lembah, kecuali Allah SWT menuliskan bagi mereka pahala, dan untuk Allah SWT berikan ganjaran bagi mereka dengan ganjaran yang lebih baik, ahsan, yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Maka ini Allah SWT menyebutkan pahala yang besar yang Allah berikan kepada orang yang berjihad di jalan Allah SWT, kemudian menafkahkan hartanya. Baik nafkah itu sedikit, banyak, ataupun dia melakukan perjalanan, maka Allah SWT akan berikan kepada dia balasan yang paling baik. Maka disebutkan bahwasanya Utsman bin Affan ketika perang Tabuk, disebutkan dalam sebuah riwayat, itu nafkahkan 300 ekor unta lengkap dengan bawaannya. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan beliau berinfak 1000 dinar. 1000 dinar, 1 dinar itu 4 gram emas. Jadi kalau 1000 berapa? 4000 gram emas. 4/4 1 dinar. Itu diinfakkan oleh Utsman ketika perang Tabuk. Makanya Nabi SAW mengatakan, ma dharra ala Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Tidak ada mudarat bagi Utsman setelah dia melakukan infak ini, setelah ini. Artinya apa? Apa yang dia infakkan itu merupakan amal yang besar. Bagaimana beliau menginfakkan hartanya di perang Tabuk yang memang kondisi ketika itu sulit. Dan ini memang salah satu yang membuat kita
atau pahala infak itu besar karena tidak hanya melihat besarnya yang diinfakkan, tapi juga yang dilihat adalah waktu atau kondisi kita berinfak. Ketika kondisi itu sangat membutuhkan, kemudian kita berinfak di situ, atau kita memberikan suatu kepada orang yang sangat membutuhkan, di situ pahalanya berlipat. Ketika pandemi misalnya, itu keadaan yang susah. Ketika kita berinfak di situ, waktu itu berbeda dengan hari ini. Karena di situ atau waktu itu sangat membutuhkan. Sama ketika perang Tabuk, itu kondisi yang sangat sulit. Maka Utsman tidak main-main, dia menginfakkan 1000 dinar dari hartanya. Maka Allah SWT katakan, tidaklah seorang menginfakkan hartanya sedikit ataupun banyak, maka Allah SWT akan berikan balasan yang lebih baik. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Maka tidak pantas, atau sebagian ulama juga mengatakan makana di sini jangan, nahi. Tidak pantas atau tidak layak atau janganlah orang-orang mukmin seluruhnya berangkat untuk berjihad. Kalau seandainya sebagian dari mereka ada sekelompok orang yang mereka belajar untuk memahami agama, supaya mereka memberikan peringatan kepada kaum mereka setelah mereka pulang kepada mereka, sehingga mereka atau kaum mereka tersebut mendapatkan pelajaran. Maka ayat ini, kata Imam Qurtubi dan yang lainnya para ulama mengatakan bahwasanya ayat ini menjadi dalil untuk atau wajibnya belajar menuntut ilmu syar'i, di mana Allah SWT mengatakan, maka tidaklah atau janganlah seluruh kaum muslimin itu berangkat berjihad, tapi ada sebagiannya yang hendaknya belajar. Dan ini menunjukkan bahwasanya berjihad di jalan Allah SWT, memerangi orang-orang kafir, orang-orang munafik dan yang lainnya, dan belajar agama itu ya kedudukannya sama. Karena Allah SWT katakan tidak semuanya berangkat, tapi ada yang belajar. Karena orang yang berjihad di jalan Allah, dia melawan orang-orang kafir dengan pedangnya, dengan tombaknya, dengan senjatanya. Adapun orang yang belajar agama melawan orang kafir dan munafik juga dengan ilmunya, dengan penanya. Kedua-duanya berjihad. Coba kalau tidak ada orang yang belajar agama, maka hilang agama ini. Enggak ada yang mengerti ilmu agama, enggak ada yang paham tentang akidah, enggak ada yang paham tentang fikih, tidak ada yang paham tentang tafsir, hadis dan sebagainya. Maka tentunya orang-orang kafir akan menebarkan syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan sebagainya. Enggak ada yang mengkanter, enggak ada yang mampu membalas atau menahan pemikiran tersebut. Maka yang bisa membendung pemikiran tersebut hanya orang-orang berilmu. Maka Allah SWT di sini menyuruh hendaknya ada sebagian kaum muslimin yang mereka berjihad di jalan Allah SWT, dan juga sebagian lagi belajar agama ini. Maka kita lihat bagaimana para ulama di zaman dahulu, sebagian mereka berjihad, sebagian mereka belajar. Dan ada yang dua-duanya, yang beliau berjihad dan juga berjihad dengan pedangnya dan juga berjihad dengan penanya. Dan ini tentunya lebih sempurna. Seperti Abdullah bin Mubarak, beliau tahun ini berjihad, tahun besok haji dan belajar, dan beliau imam.
Dan masih banyak para ulama yang mereka tidak hanya berjihad dengan senjata, tapi juga mereka berjuang dengan pena. Maka ini Allah SWT menyuruh kaum muslimin agar mereka belajar. Mesti ada dari kaum muslimin yang belajar, yang tafaqquh fid din, yang mempelajari agama ini. Agar apa? Liyunziru qaumahum, agar mereka memberikan peringatan, pelajaran kepada kaum mereka ketika mereka idza raja'u ilaihim, ketika mereka pulang. Maka seorang ketika dia belajar, keluar dari kampungnya belajar, kemudian dia pulang kembali ke negerinya untuk memberikan peringatan, memberikan pelajaran, mengajarkan kaumnya tentang agama yang dia pelajari. Sehingga mereka la'allahum yahdharun, sehingga mereka menjadi orang yang mengambil pelajaran, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Tidak mungkin kita bisa mengetahui perintah Allah dan larangannya kecuali dengan belajar. Kalau tidak ada para ulama, maka kita nggak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Tidak tahu kita. Maka ini, ayat ini menunjukkan betapa peran ulama sangat penting dalam agama ini. Maka tidak hanya seorang berjihad, tapi juga ada mestinya dari umat ini yang mereka belajar agama sehingga memberikan pelajaran. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT katakan, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kufari wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yaitu Allah SWT mengatakan, wahai orang-orang beriman, qatilu, hendaknya kalian memerangi alladzina yalunakum minal kufar, yaitu orang yang dekat dari kalian dari orang-orang kafir. Wal yajidu fikum ghilzah, dan hendaknya mereka merasakan sesuatu yang keras dari kalian. Dan ketahuilah bahwasanya Allah SWT bersama orang-orang bertakwa. Allah SWT mengatakan, wahai orang beriman, perangilah orang-orang kafir yang dekat dari kalian. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memerangi orang-orang Romawi, yaitu perang Tabuk, itu adalah melaksanakan ayat ini, di mana orang-orang kafir yang ada dekat dari Rasulullah, dari Jazirah Arab ketika itu adalah orang-orang Romawi yang ada di Syam. Maka Allah SWT mengatakan, setelah Rasulullah SAW itu mendakwahi kafir Quraisy di Mekah, kemudian juga di Madinah, setelah Fathul Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, maka Allah SWT menyuruh Nabi SAW untuk memerangi orang-orang kafir yang dekat. Setelah Jazirah Arab semuanya masuk Islam, maka Allah SWT menyuruh Rasulullah untuk memerangi orang yang dekat dari beliau terlebih dahulu. Siapa yang paling dekat? Orang-orang Romawi ketika itu, yang ada di negeri Syam. Maka Rasulullah SAW pun melakukan perang Tabuk, itu memerangi orang-orang yang di luar Jazirah Arab, orang-orang kafir, orang Romawi ketika itu. Yang mana jihad ini dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar, kemudian juga dilanjutkan oleh Umar, memerangi orang Romawi dan Persia. Maka ini perintah Allah SWT. Wal yajidu fikum ghilzah, artinya hendaknya orang kafir tersebut merasakan dari kalian ghilzah, kekerasan atau ketegasan. Maka orang mukmin sifatnya apa? Allah SWT menyebutkan dalam ayat yang lain, adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Orang mukmin itu mereka sesama mukmin itu merendahkan diri, saling menyayangi. Tetapi kepada orang kafir a'izzah, tegas kepada orang kafir. Ini yang harus kita pahami. Ini sifat yang mestinya kita lakukan. Sesama muslim kita merendahkan diri kita.
Tapi dengan orang kafir mestinya kita tegas, punya wibawa di depan orang kafir. Jangan dibalik. Sesama muslim kita kenceng. Sesama muslim kita justru keras. Sama orang kafir lembek. Sama orang kafir justru kita enggak tegas. Ini enggak benar. Allah SWT kata adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Ini mestinya sifat orang beriman. Dalam akhir surah Al-Fatah Allah katakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad dan orang yang bersamanya yaitu asyidda' 'alal kuffar, keras, tegas terhadap orang kafir, tegas. Maksudnya tegas ya jelas kita dalam hal beragama tidak ada toleransi, tegas. Tapi ruhama'u bainahum, tapi sesama muslim saling menyayangi. Ini mestinya sifatnya. Allah katakan di sini wal yajidu fikum ghilzah. Hendaknya orang kafir tersebut merasakan ketegasan dari Anda sekalian. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin, dan sungguh ketahuilah bahwasanya Allah SWT bersama orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Apa itu takwa? Melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangan. Dan di antara perintah Allah memerangi orang kafir dan tegas kepada mereka. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT menyebutkan wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Allah SWT menjelaskan ketika Allah SWT menurunkan surah Al-Quran, maka di antara mereka ada yang mengatakan, siapakah di antara kalian yang bertambah imannya? Adapun orang-orang beriman, maka bertambahlah iman mereka dengan turunnya ayat atau surah tersebut, dan mereka bergembira dengan turunnya wahyu tersebut, dengan turunnya surah tersebut. Adapun orang-orang yang ada di dalam hati mereka penyakit, maka Allah tambahkan penyakit tersebut, Allah tambahkan najis tersebut, yaitu kekufuran, dan mereka meninggal dalam keadaan kafir. Maka ayat ini menggambarkan kepada kita dua macam manusia, yaitu orang mukmin dan orang munafik. Di mana orang-orang beriman ketika turun kepada mereka ayat, ketika mereka membaca ayat Al-Quran dan sebagainya, bertambah iman mereka. Dan ayat ini juga disebutkan oleh para ulama menjadi dalil, di antara dalil yang menyatakan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Ini adalah ijma' para ulama ahli sunnah, bahwasanya iman seorang mukmin bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Dalam ayat ini disebutkan ketika turun Al-Quran, ketika mendengar Al-Quran bertambah iman. Dan ini ijma' para ulama ahli sunnah, bahwasanya iman bertambah dan berkurang. Orang beriman ketika mereka mendengar Al-Quran, membaca Al-Quran, bertambah imannya, dan mereka senang, gembira mendengarkan Al-Quran. Ini sifat orang beriman. Adapun sebaliknya, orang yang dalam hatinya ada penyakit, baik itu penyakit nifak ataupun kekafiran, kata Allah SWT, fazadathum rijsan ila rijsihim. Allah tambahkan kepada mereka rijsun. Rijsun artinya najis. Najis kekufuran. Ditambahkan najis tersebut terhadap najis yang sudah ada dalam diri mereka. Mereka memang di dalam hatinya sudah ada penyakit, ditambahkan oleh Allah SWT. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka memang sudah ada penyakit, maka Allah tambahkan. Wa matu wa hum kafirun, dan mereka meninggal dalam keadaan kafir. Maka ini sifat dari orang-orang yang munafik, yang mereka ketika mereka mendengarkan Al-Quran justru bertambah kekufuran mereka. Kemudian Allah katakan, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain thumma la yatubun
wa la hum yadhakkarun. Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'dhum ila ba'din hal yarakum min ahadin thumma sarafu. Sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun. Allah SWT katakan, tidakkah mereka melihat, tidakkah mereka memperhatikan, tidakkah mereka memikirkan, merenungkan bahwasanya mereka itu diuji oleh Allah SWT setiap tahunnya, sekali ataupun dua kali. Kemudian mereka tidak bertobat kepada Allah SWT, dan juga mereka tidak mengambil pelajaran. Ini maksudnya siapa? Orang-orang munafik. Allah katakan, tidakkah mereka merenungkan, melihat bahwasanya mereka itu setiap tahunnya diberikan peringatan oleh Allah SWT, diberikan bencana, diberikan ujian, peringatan. Marratan atau marratain, sekali ataupun dua kali, setiap tahunnya diberikan peringatan oleh Allah SWT, diberikan bencana. Tapi mereka tidak bertobat, dan juga mereka tidak mengambil pelajaran. Tidakkah mereka bertobat, kata Allah? Tidakkah mereka mengambil pelajaran? Ketika mereka sudah diberikan pelajaran, diberikan peringatan, diberikan bencana, teguran, tidakkah mereka mengambil pelajaran? Tidakkah mereka bertobat? Maka ini orang munafik. Artinya bahwa orang beriman sebaliknya, ketika diberikan oleh Allah SWT peringatan, teguran, dia mengambil pelajaran. Ketika ada musibah menimpa kita mengambil pelajaran mestinya. Allah SWT menimpakan kepada kita musibah, baik itu penyakit dan sebagainya. Kita mestinya introspeksi diri, muhasabah, ini peringatan dari Allah atau cobaan. Kalau selama ini saya lalai, berarti ini peringatan dari Allah SWT. Apa yang salah yang saya lakukan? Mestinya orang beriman mengambil pelajaran dan kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Maka Allah SWT memberikan peringatan kepada kita, musibah dan sebagainya, penyakit, itu mestinya kita mengambil pelajaran. Hanya orang munafik yang tidak mengambil pelajaran. Hanya orang munafik yang dia tidak bertobat. Ketika sudah diberikan peringatan, dia hatinya tidak terbuka, tidak introspeksi diri. Justru dia menganggap itu biasa saja. Na'udzubillah. Maka ini kita berhati-hati. Ketika apa yang Allah timpakan kepada kita, mestinya kita mengambil pelajaran. Sebab kalau seandainya Allah menimpakan sesuatu kepada kita, kita tidak mendapat pelajaran, terus lewat cara apa kita mengambil pelajaran? Lewat cara apa hati kita terbuka? Lewat cara apa hati kita tergugah? Kalau sudah diberikan penyakit, diberikan musibah, kita tidak dapat pelajaran, tidak terbuka juga hati kita. Gimana caranya? Berarti hati kita sudah keras. Berarti hati kita semakin tertutup. Maka hendaknya kita mengambil pelajaran. Allah katakan, tidakkah mereka mengambil pelajaran? Tidakkah mereka bertobat kepada Allah SWT? Maka ini adalah faedah. Ketika Allah SWT memberikan bencana, musibah, penyakit kepada kita, agar kita bertobat kepada Allah SWT. Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'dhum ila ba'din hal yarakum min ahadin thumma sarafu. Ini orang-orang munafik. Ketika turun kepada mereka ayat, maka mereka saling melihat satu sama lainnya. Karena enggak tadi yang melihat orang? Adakah salah seorang di antara mereka yang melihat kita? Maksudnya apa? Orang-orang munafik ketika turun ayat atau surat Al-Quran kepada Rasulullah SAW, mereka takut kalau seandainya ayat atau surah itu menceritakan mereka, menyebutkan tentang mereka. Terus mereka katakan, siapa tadi yang mendengar ayat tadi? Ada enggak orang yang mendengar ayat tadi? Ada enggak orang yang, maksudnya apa? Yang mengetahui aib kita? Mereka takut kalau seandainya aib mereka terbuka. Kemudian apa? Kemudian mereka pergi. Tsumman sarafu. Kemudian mereka berlalu, tidak mengambil pelajaran. Sarafallahu qulubahum. Allah SWT memalingkan hati mereka. Ketika mereka berpaling, ketika Allah SWT menurunkan ayat, surah, wahyu kepada mereka, yang itu sebenarnya peringatan, tapi justru mereka, yang mereka khawatirkan terbuka aib mereka.
Bukannya mereka bertobat, tapi mereka takut kalau seandainya terbuka aib mereka. Maka kemudian mereka pergi begitu saja. Ketika mendengar ayat, mereka pergi begitu saja, tidak mengambil pelajaran. Maka Allah SWT katakan, sarafallahu qulubahum. Allah SWT akan memalingkan hati mereka. Sebagaimana mereka berpaling dari Al-Quran. Ketika Allah SWT menurunkan ayat atau surah, mereka berpaling begitu saja. Maka Allah akan palingkan hati mereka. Kenapa? Bi'annahum qaumun la yafqahun. Karena mereka orang yang tidak mengerti, tidak memahami. Maka ayat ini disebutkan bahwasanya mestinya kita ketika mendengar ayat Al-Quran, mestinya kita memahami. Ayat ini ditujukan kepada kita. Mestinya kita mengambil pelajaran. Mestinya kita introspeksi diri. Kalau kita membaca ayat, mendengar ayat, kita tidak bisa mengambil pelajaran, bagaimana? Dikhawatirkan ketika kita membaca Al-Quran kemudian tidak mengambil pelajaran, maka Allah memalingkan hati kita. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita mesti mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Allah SWT katakan, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, atau hati mereka sudah terkunci? Mestinya kita membaca Al-Quran, kita mengambil pelajaran. Ayat itu mestinya ketika ayat itu turun atau kita baca ayat, mestinya kita merasakan ayat itu tertuju kepada kita. Jangan kita nunjuk orang, wah ini ayat ini buat kamu ini, enggak. Jangan sering kita menunjuk orang, ini kayaknya ayat ini cocok buat kamu ini. Kenapa enggak kita bilang ayat ini cocok buat saya, ini peringatan buat saya? Mestinya seperti itu. Ketika datang ayat, kita bukan berpaling. Mestinya kita mengatakan ini ayat ini untuk saya, peringatan buat saya. Bukan kita menghukumi untuk orang lain. Kemudian ayat terakhir dalam surah yang mulia ini Allah sebutkan, atau dua ayat terakhir Allah SWT katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Allah SWT menutup surah yang mulia ini, surah Bara'ah atau surah At-Taubah, dengan firman-Nya yang menyebutkan sifat Rasulullah SAW. Apa sifat Rasul? Allah SWT katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Maksudnya dari diri kalian, sebagian ulama mengatakan yaitu dari kalangan manusia, atau dari kalangan kalian sendiri, dari bangsa Arab. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Yang mana dari kalangan kalian sendiri, termasuk juga disebutkan maknanya adalah bahwasanya orang-orang Arab mengetahui, mengenal nasab Nabi dari diri kalian sendiri, dari keluarga kalian sendiri. Dan nasab Nabi adalah nasab yang paling mulia, yang mestinya orang-orang kafir Quraisy itu menerima. Kenapa? Karena Nabi nasabnya bagus, baik. Dari sisi nasab, keturunan orang-orang baik, keturunan orang baik-baik. Maka Allah SWT katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian rasul dari kalangan kalian sendiri. Dan Rasulullah SAW ini memang buah dari doa bapak beliau sendiri, yaitu Ibrahim. Di mana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan min anfusihim, rasulan minhum yatlu alaihim. Yaitu, ya Allah, utuslah kepada mereka rasul dari kalangan mereka. Ini doa Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah dengan Ismail. Maka Allah SWT mengijabah doa tersebut. Maka lahirlah Rasulullah SAW dari keturunan Ismail. Apa sifatnya? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Kata Allah SWT, sifat Rasulullah SAW azizun 'alaihi ma 'anittum, merasa susah kalau kalian susah. Itu bahasa sederhananya seperti itu.
Azizun alaihi ma'anitum, merasa sulit, merasa susah kalau umatnya susah, kalau kalian susah. Merasakan kesusahan apa yang dirasakan oleh umatnya. Maka Rasulullah SAW adalah manusia yang paling tidak ingin umatnya susah. Maka Nabi tidak ingin syariat ini susah, memberatkan umatnya. Makanya Nabi SAW misalnya tidak keluar di malam ketiga atau keempat bulan Ramadan ketika sholat tarawih, khawatir kalau seandainya sholat tarawih itu wajib, sulit, berat. Makanya Nabi SAW ketika ditanya di haji wada, apakah haji itu wajib setiap tahun wahai Rasul? Nabi mengatakan, kalau aku katakan iya, maka itu akan berat bagi kalian. Maka Nabi SAW tidak mewajibkannya setiap tahun. Ini menunjukkan apa? Rasulullah tidak ingin umatnya susah. Rasulullah itu ingin umatnya dalam keadaan mudah. Makanya Nabi SAW mengatakan, inna hadha din yusrun. Sungguhnya agama ini mudah. Dan Allah SWT menginginkan kemudahan. Maka justru Nabi merasa sulit, merasa sedih, merasa berat kalau umatnya susah. Sifat pertama yang ada pada diri Nabi, azizun alaihi ma'anitum, merasa berat, merasa sulit ketika kalian sulit. Harisun alaikum, ini yang kedua, yaitu sangat bersemangat kepada manusia agar mereka beriman. Artinya Nabi adalah orang yang paling gigih untuk berdakwah agar manusia semuanya beriman. Bahkan Nabi, Allah sebutkan, fala'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Bahwasanya Nabi itu merasa sangat susah kalau seandainya orang itu tidak beriman. Nabi itu pengen seluruh manusia beriman. Itu sifat Nabi. Harisun alaikum, sangat ingin kepada kalian agar mereka semua beriman. Oleh karena itulah Nabi SAW berdakwah. Tidak berhenti dakwah Nabi. Bagaimana Rasulullah SAW mendatangi orang-orang kafir Quraisy, mendatangi orang-orang yang ingin beliau dakwahi, dimanapun didatangi oleh Nabi SAW agar mereka beriman. Sejak Nabi SAW diperintahkan berdakwah, enggak berhenti Nabi berdakwah sampai beliau meninggal. Terus berdakwah, mendatangi mereka agar mereka beriman. Nabi paling bersemangat dalam berdakwah. Agar apa? Manusia beriman. Kemudian yang ketiga, sifat Nabi, bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu sangat sayang kepada orang beriman. Maka Nabi adalah manusia yang paling sayang kepada kita daripada orang tua kita sendiri. Manusia yang paling mencintai kita adalah Nabi, baru orang tua kita. Kenapa? Orang tua kita sayangnya di dunia saja, tapi Nabi SAW mencintai kita sampai di akhirat. Di mahsyar, bagaimana Nabi SAW itu memikirkan umatnya. Ketika kita melewati sirat, Nabi SAW mendoakan, Allahumma sallim salim, selamatkan umatku wahai Rasul. Ya Allah. Itu manusia yang paling menyayangi kita adalah Rasulullah. Makanya beliau yang perlu, atau yang pertama, manusia pertama yang harus didahulukan cinta kita kepadanya. Makanya Nabi tadi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman seorang Anda sampai dia lebih mencintai aku daripada orang tuanya. Maksudnya kita lebih mencintai Rasul daripada orang tua kita. Orang tua kita hanya mencintai di dunia saja. Rasul mencintai kita sampai di akhirat. Makanya Nabi SAW begitu berdakwah, terus memikirkan umatnya sampai di akhir hayatnya juga. Di sakaratul maut, beliau yang dipikirkan apa? Umatku. Itu enggak ada. Manusia selain Rasul enggak ada yang seperti itu. Bagaimana beliau sangat mencintai umatnya. Allah sendiri yang memuji beliau. Bil mu'minina raufur rahim. Ini sifat Rasulullah, raufun rahimun. Ini sifat Rasul. Bagaimana Allah katakan bahwasanya Rasulullah SAW raufun rahimun, sangat penyayang kepada orang-orang beriman. Kemudian Allah SWT mengatakan dalam ayat yang terakhir, fa in tawallaw, kalau seandainya mereka semua berpaling, wahai Muhammad, engkau sudah berdakwah, sudah mengajak mereka semua berpaling.
Fa in tawallau, kalau mereka sudah berpaling semua, engkau sudah mendakwahi mereka, sudah mengajak mereka kepada kebaikan, mengajak mereka kepada surga, tapi mereka berpaling, faqul hasbiyallah, katakan cukuplah Allah bagiku. Maka tugas kita sama dengan Rasul, kita berdakwah tugas kita. Kalau manusia tidak menerima, mereka berpaling dari dakwah yang benar ini, hasbiyallah, qul hasbiyallah, katakan cukuplah Allah menjadi penolongku, cukuplah Allah yang akan memberikan balasan. Hasbiyallah, cukup Allah sebagai penolong. La ilaha illahu, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bertawakal. Maka setelah kita berdakwah, setelah kita bekerja, serahkan segalanya kepada Allah SWT. Tawakal kepada Allah, al-i'timad ala Allah. Setelah kita mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada Islam, mengajak manusia kepada sunnah, kalau mereka berpaling, tidak mau menerima, hasbi Allah, cukup Allah sebagai penolong, cukup Allah yang akan memberikan balasan. Kalau mereka kita ngajak mereka kepada kebaikan, justru kita dapat balasan yang buruk, perlakuan yang tidak baik, cukup Allah yang memberikan balasan. Tidak perlu kita berkecil hati. Kita memberikan kebaikan dibalas keburukan, tidak perlu kita berkecil hati. Hasbi Allah, cukup Allah sebagai pemberi peringatan, pemberi balasan. Cukup Allah yang memberi kita balasan. Cukup Allah sebagai penolong kita. Kemudian alaihi tawakkaltu, dan kepada Allah kita bertawakal. Cukup. Alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah aku bertawakal, hanya kepada Allah aku bersandar, hanya kepada Allah aku menyerahkan segala urusan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukup itu baginya. Karena Allah Maha segalanya. Karena Allah yang Maha kuat, Maha kuasa, maka kita bersandar kepada yang Maha kuat. Kalau kita bersandar kepada manusia, makhluk yang lemah, kita akan kecewa. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, zat yang Maha kuat, kita tidak akan kecewa. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Allah SWT Rabb, pemilik arsy, yaitu arsy Allah yang besar. Maka disebutkan oleh para ulama adalah arsy itu makhluk yang paling besar. Allah sendiri mensifati Rabbul arsyil azim, yaitu arsy yang besar. Maka Allah SWT cukup sebagai penolong kita. Maka ini Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah SWT sebagai penutup dari surah At-Taubah atau surah Bara'ah, yang Allah SWT menutup surah yang mulia ini dengan menyebutkan sifat Rasulullah SAW yang mestinya kita memahami sifat Rasul, yaitu adalah Rasul kita sendiri, di mana Rasulullah SAW tadi disebutkan dalam ayat yang ke-128 memiliki 3 sifat, yaitu azizun alaihi ma anittum, di mana Rasulullah SAW merasa berat kalau kita sulit, kalau kita susah, merasa susah kalau kita susah, kemudian sangat ingin harisun alaikum, sangat ingin manusia semuanya beriman. Kemudian yang terakhir sifat Rasul adalah yang disebutkan dalam ayat ini, bil mu'minina raufur rahim, sangat sayang atau penyayang kepada orang-orang yang beriman. Maka ini mestinya kita mengetahui sifat ini agar kita juga mencintai Rasulullah SAW, dan bahkan kita lebih mencintai Rasulullah daripada manusia semuanya. Nah, wallahu ta'ala mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.